Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang materi matriks, di mana di dalam materi matriks itu ada sub materinya yang menentukan inverse dari suatu matriks. Nah, kali ini kita akan menentukan inverse dari matriks yang urdonya adalah 3 kali 3. Nah, untuk inverse dari suatu matriks secara umum, itu definisinya, misalkan ada suatu matriks A, maka inverse dari matriks A yang dinotasikan dengan A pangkat negatif 1, itu sama dengan, atau didefinisikan seperdeterminan dari matriks A, kemudian dikalikan dengan A join dari matriks A. Dengan catatan, determinan dari matriks A tidak boleh sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0, maka matriks A tersebut tidak memiliki inverse. Nah, kalau kita perhatikan dari rumus ini, untuk menentukan inverse dari matriks A, kita butuh determinan dari matriks A, kemudian kita membutuhkan juga A join dari matriks A. Nah, determinan dari matriks A bisa kita cari dengan menggunakan metode Sarus atau bisa juga menggunakan ekspansi baris atau kolom. Karena urdonya 3 kali 3 yang akan kita cari inverse dari matriks urdo 3 kali 3. Nah, tapi kali ini nanti kita akan menentukan determinan dari matriks A yang urdonya 3 kali 3 dengan menggunakan metode Sarus saja. Kemudian setelah itu kita membutuhkan A join dari matriks A. Nah, apa A join dari matriks A? A join dari matriks A itu merupakan transpos dari matriks kofaktor. Jadi kita menentukan matriks kofaktornya, kemudian ditranspuskan, yakni dibalik baris menjadi kolom, sedangkan kolom menjadi baris. Jadi kita tentukan matriks kofaktornya, kemudian setelah itu kita cari transpos dari matriks kofaktor tersebut. Kemudian apa itu matriks kofaktor? Apa itu matriks kofaktor? Nah, matriks kofaktor merupakan matriks yang semua elemennya itu merupakan kofaktor dari suatu matriks tersebut. Jadi matriks kofaktor itu matriks yang semua elemen-elemennya itu merupakan kofaktor dari matriks tersebut. Nah, apa itu kofaktor? Nah, kofaktor merupakan perkalian dari negatif 1 dipangkatkan dengan baris ditambah dengan kolomnya, kemudian dikalikan dengan minor daripada elemen baris ke I, kolom ke J. Jadi kofaktor daripada baris ke I, kolom ke J itu merupakan perkalian negatif 1 dipangkatkan dengan I ditambah dengan J, kemudian dikalikan dengan minor baris ke I, kolom ke J. Nah, kemudian minor dari baris ke I, kolom ke J itu merupakan determinan dari submatriks dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Sehingga nanti kalau matriksnya urdonya 3 kali 3,
kita menghapus salah satu baris dan salah satu kolom. Baris dan kolom kita hapus, maka nanti matriksnya menjadi matriks Urdu 2 kali 2. Kemudian kita cari determinannya, determinan dari submatriks tersebut. Kemudian nanti kalau dikalikan dengan negatif 1 dipangkatkan baris ditambah kolom, maka akan menjadi kofaktornya. Sehingga untuk menentukan adjoinnya, maka kita berangkat mulai dari menentukan minornya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan minornya, setelah itu kita cari kofaktornya, setelah itu kita buatkan matriks kofaktornya, baru setelah itu kita transpuskan sehingga didapatkan adjoin dari matriks A. Nah, baru setelah itu kita substitusikan di sini untuk menentukan inverse daripada matriks A yang urdunya 3 kali 3. Jadi langkah yang pertama kita tentukan minor dulu. Nah, minor baris ke I kolom ke J. Apa itu minor baris ke I kolom ke J? Merupakan determinan dari submatriks dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Nah, kemudian kita kalikan dengan negatif 1 dipangkatkan dengan kolom ke I ditambah baris ke I ditambah kolom ke J, maka kita akan mendapatkan kofaktor dari baris ke I kolom ke J. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menentukan inverse dari suatu matriks yang urdunya 3 kali 3. Misalkan ada contoh seperti ini. Carilah inverse dari matriks A di mana elemennya adalah negatif 3, 1, 2, 0, 2, negatif 4, kemudian 4, negatif 2, 0. Langkah yang pertama kita menentukan minor. Ya, menentukan minornya. Berarti kita tentukan mulai dari baris pertama, kolom pertama. Nah, baris pertama, kolom pertama. Berarti kita tentukan minor baris pertama, kolom pertama. Nah, minor baris pertama, kolom pertama itu dengan menghapus baris pertama, kemudian kolom pertama. Sehingga nanti matriksnya yang terjadi urdu 2 kali 2 yang elemennya adalah 2, negatif 4, negatif 2, dan 0. Jadi minor baris pertama kolom pertama itu merupakan determinan dari matriks yang elemennya adalah 2. Jadi elemennya adalah 2 karena kita menghapus baris pertama dan kolom pertama. Nah, 2, negatif 4, negatif 2, dan 0. 2, negatif 4, kemudian negatif 2, dan 0. Jadi kita cari determinan matriks ini. Karena kita ketahui determinan matriks yang urdunya 2 kali 2 itu kita cari dengan rumus AD dikurangi BC. 2 dikalikan 0, itu hasilnya adalah 0, dikurangi dengan negatif 4 kalikan negatif 2, 8. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Ini adalah minor baris pertama, kolom pertama. Baik, selanjutnya kita cari minor baris pertama kolom kedua. Minor baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua ini kita hapus. Berarti yang kita miliki adalah matriks dengan elemennya 0, negatif 4, 4, kemudian 0. Jadi 0, negatif 4, kemudian 4, 0, 4, 0.
Determinannya adalah 0 kalikan 0 hasilnya 0 dikurangi dengan negatif 4 kalikan 4 hasilnya adalah negatif 16. Negatif dikurangi 0 dikurangi negatif 16 ini jadi positif, berarti hasilnya adalah 16. Baik, kita cari minor baris pertama kolom ketiga. Minor baris pertama kolom ketiga M13 itu sama dengan menghapus baris pertama kolom ketiga. Sehingga matriks yang kita dapatkan adalah 0, 2, 4, negatif 2. Jadi kita cari determinan dari matriks 0, 2, 0, 2, kemudian 4, negatif 2. 4, negatif 2. Kita cari determinannya adalah 0 dikalikan negatif 2 hasilnya 0 dikurangi dengan 4 kalikan dengan 2 hasilnya adalah 8. Sehingga hasilnya negatif 8. Baik, kemudian minor baris pertama sudah selesai. Sekarang kita cari minor baris kedua kolom pertama. Minor baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Jadi kalau kita hilangkan baris kedua dan kolom pertama, kita hilangkan, maka kita memiliki matriks 1, 2, negatif 2, 0. 1, 2, 1, 2, negatif 2, kemudian 0. Kita cari determinannya. 1 dikalikan 0 hasilnya adalah 0 dikurangi dengan negatif 2 kalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 4. 0 dikurangi dengan negatif 4, maka yang ini jadi positif hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah minor baris kedua kolom pertama. Kemudian kita cari minor baris kedua kolom kedua. Nah, dengan menghapus baris kedua kolom kedua, baris kedua dan kolom kedua, maka kita dapatkan matriks yang elemennya negatif 3, 2, 4, 0. Negatif 3, 2, 4, 0. Oke, baris kedua dan kolom kedua ya. Baris kedua, kemudian kolom kedua. Kita dapatkan negatif 3, 2, 4, 0. Negatif 3, 2, 4, 0. Negatif 3, kemudian 2, yang ini 4, ini 0. Kita cari determinannya. Negatif 3 kalikan 0 hasilnya adalah 0 dikurangi dengan 2 kalikan 4 adalah 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jadi untuk minor baris kedua kolom kedua itu adalah negatif 3, 2, 4, 0 sehingga sama dengan negatif 3 kalikan 0, 0 kemudian dikurangi dengan 2 kalikan 4 adalah 8 sehingga hasilnya adalah negatif 8. Ini minor baris kedua kolom kedua. Nah, sekarang minor baris kedua kolom ketiga. Nah, kita menghapus baris kedua kolom ketiga sehingga kita dapatkan negatif 3, 1, 4, negatif 2. Negatif 3, 1, negatif 3, 1, 4, negatif 2. Negatif 3, 1, kemudian 4, negatif 2. 4, negatif 2. Sehingga kita dapatkan determinannya itu adalah negatif 3 kalikan negatif 2 hasilnya adalah 6 dikurangi dengan 1 dikalikan 4 adalah 4 sehingga 6 dikurangi 4 hasilnya adalah
2. Ini adalah minor baris kedua kolom ketiga. Baik, sekarang kita tentukan minor baris ketiga kolom ke-1. Baris pertama sudah, baris kedua sudah, tinggal baris ketiga. Minor baris ketiga kolom pertama. Kita menghapus baris ketiga kolom pertama. Sehingga matrik yang kita dapatkan 1, 2, 2 negatif 4. 1, 2, 2 negatif 4. 1, 2, kemudian 2 negatif 4. Baik, kita dapatkan determinannya 1 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah negatif 4 dikurangi dengan 2 dikalikan 2, itu hasilnya adalah 4, sehingga negatif 4 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 8. Sekarang minor baris ketiga kolom kedua. Minor baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga, kemudian kolom kedua kita hapus, sehingga kita dapatkan negatif 3, 2, 0, negatif 4. Kita tuliskan negatif 3, 2, negatif 3, 2, kemudian 0, negatif 4. 0, negatif 4. Saya cari determinannya. Negatif 3 kalikan negatif 4, hasilnya adalah 12, kemudian dikurangi 0 kalikan 2, hasilnya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 12. Baik, yang terakhir adalah minor baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga, kita hapus baris ketiga kolom ketiga, berarti yang ini baris ketiga kolom ketiga. Hasilnya adalah matrik elemennya negatif 3, 1, 0, 2. Negatif 3, 1, 0, 2. Negatif 3, 1, 0, 2. Negatif 3, 1, kemudian 0, 0, 2. Kita cari determinannya, maka negatif 3 kalikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 6, dikurangi dengan 1 kali 0, hasilnya adalah 0, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini minor-minornya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan kofaktornya. Baik, kofaktor tadi itu sama dengan negatif 1 itu dipangkatkan dengan baris ditambah kolom dikalikan dengan minornya. Minornya kita sudah mendapatkan, berarti kita cari kofaktornya mulai baris pertama kolom pertama. Kita langsung dari sini saja supaya nanti lebih mudah. Maka kita dapatkan kofaktornya, kofaktor baris pertama kolom pertama itu berarti sama dengan negatif 1 pangkatnya adalah 1 ditambah 1 dikalikan minornya, itu hasilnya adalah negatif 8. Nah, negatif 1 tambah 1, 2, negatif dipangkatkan genap hasilnya adalah positif, kalikan negatif 8 hasilnya adalah negatif 8. Jadi ini hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8. Kemudian kofaktor dari baris ke-1 kolom kedua, berarti negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 2 dikalikan minornya adalah 16. Minornya 16, berarti kita dapatkan negatif 1 pangkat ganjil, berarti negatif 1, negatif 1 kalikan 16, negatif 6, negatif 16. Kemudian kofaktor baris pertama kolom ketiga, berarti negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah dengan 3 dikalikan minornya adalah negatif 8. Sehingga kita dapatkan negatif dipangkatkan genap, pangkatnya 4, itu hasilnya positif, berarti dikalikan dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kofaktor
kofaktor dari baris kedua kolom pertama. Berarti negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 1 dikalikan minornya adalah 4. Negatif dipangkatkan ganjil, berarti negatif kali 4 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kofaktor dari baris kedua kolom kedua itu sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 2. Karena ini hasilnya 4, negatif pangkatkan genap, itu hasilnya adalah positif. Kalikan minornya adalah negatif 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kofaktor baris kedua kolom ketiga itu sama dengan negatif 1 pangkatkan 2 ditambah 3 dikalikan minornya, tadi hasilnya adalah 2. 2 tambah 3, 5, ganjil, bilangan negatif 1 dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif 1, kalikan dengan 2, itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kofaktor baris ketiga kolom pertama itu sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah 1 kalikan minornya tadi adalah negatif 8. Sehingga hasilnya negatif 1 dipangkatkan dengan genap hasilnya positif. Kemudian dikalikan negatif 8 hasilnya adalah negatif 8. Ayo kita lanjutkan. Kofaktor dari baris ketiga kolom kedua. Berarti negatif 1 dipangkatkan dengan 3 ditambah 2, kalikan minornya tadi adalah 12. Berarti sama dengan negatif 1 pangkatkan ganjil, hasilnya negatif, kalikan 12 berarti negatif 12. Kemudian yang terakhir, kofaktor dari baris ketiga kolom ketiga. Berarti negatif 1, kemudian dipangkatkan 3 ditambah dengan 3, kalikan minornya negatif 6. Minornya negatif 6, sehingga hasilnya adalah negatif 1 pangkatkan genap, hasilnya adalah positif. Positif kalikan 1 kalikan negatif 6, berarti negatif 6. Jadi kita sudah mendapatkan kofaktor-kofaktornya. Ini kofaktor-kofaktornya. Nah sekarang langkah selanjutnya berarti kita menentukan kofaktor sudah kita dapatkan, berarti kita menentukan matriks kofaktornya. Nah, matriks kofaktornya kita tuliskan dari kofaktor-kofaktor yang didapatkan tadi. Baris pertama, kolom pertama itu adalah negatif 8. Negatif 8. Kemudian baris pertama kolom kedua adalah negatif 16. Kemudian baris pertama kolom ketiga adalah negatif 8. Kemudian baris kedua kolom pertama adalah negatif 4. Baris kedua kolom kedua adalah negatif 8. Baris kedua kolom ketiga adalah negatif 2. Kemudian baris ketiga kolom pertama adalah negatif 8. Baris ketiga kolom kedua adalah negatif 12. Sedangkan baris ketiga kolom ketiga adalah negatif 6. Ini adalah matriks kofaktor. Sedangkan adjoin dari matriks A itu merupakan transpos dari matriks kofaktornya ini. Adjoin dari matriks A adalah transpos dari matriks kofaktor yang kita dapatkan. Jadi kita balik, barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Nah, baris pertama negatif 8, negatif 16, negatif 8. Kita ubah menjadi kolom. Berarti negatif 8, negatif 16, negatif 8. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. Kolom kedua berarti negatif 4,
negatif 8, kemudian negatif 2. Kemudian baris ketiga menjadi kolom ketiga, negatif 8, kemudian negatif 12, negatif 16. Ini negatif 8. Nah, kita dapatkan ini adalah matriks kofaktornya. Ini adalah matriks kofaktornya. Sudah kita dapatkan adjoin dari matriks A. Ini matriks kofaktor, kemudian kita cari adjoinnya, berarti transposnya, transpos dari matriks kofaktornya tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, tapi kita butuh mencari determinan matriks A, di mana matriks A itu adalah ini. Jadi kita cari determinannya. Determinan dari matriks A dengan kita cari menggunakan metode Sarus. Berarti determinan dari matriks A itu sama dengan mana elemennya. Determinan dari matriks A, elemen-elemennya adalah negatif 3, 1, 2. Negatif 3, 1, 2. Kemudian 0, 2, negatif 4. Setelah itu 4, negatif 2, 0. Nah, ini adalah matriks A, determinan dari matriks A. Dengan metode Sarus berarti kita tambahkan 2 kolom di depan ini. Kita berikan bantuan, hasilnya adalah negatif 3, 0. Kita berikan bantuan 2 kolom di depan ini. Kita tuliskan di sampingnya 1, kemudian 2, negatif 2. Nah, kita cari determinannya. Maka yang ini negatif 3 kali 2 kali 0, itu hasilnya adalah 0 karena ada 0 di sini. Ditambah dengan 1 kalikan negatif 4 kalikan dengan 4. 1 kali negatif 4 kalikan 4 adalah negatif 16. Berarti negatif 16. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan 0 kalikan dengan negatif 2. Karena ada 0 berarti 0. Dikurangi dengan, nah sekarang yang ini 4 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Ditambah dengan negatif 2 kali negatif 4 hasilnya adalah 8 kalikan dengan negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 24. Ditambah dengan negatif 24. Kemudian ditambah dengan negatif 24, setelah itu ditambah dengan yang terakhir 0. Jadi 4 kalikan 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 2 kalikan negatif 4 hasilnya adalah 8. Kalikan negatif 3 hasilnya negatif 24. Kemudian yang terakhir 0 kali 0 kali 1, karena ada 0 pasti hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita hitung berapa hasilnya. Yang kita dapatkan determinannya. 0 ditambah negatif 16 hasilnya adalah tetap negatif 16 tambah 0 negatif 16 berarti negatif 16 dikurangi dengan yang ini 16 ditambah dengan negatif 24. Maka hasilnya adalah negatif 8. Ini negatif 8. Sehingga hasilnya negatif dengan negatif 8 ini jadi positif 8. Ini 8. Kemudian negatif 16 ditambah dengan 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Jadi determinan dari matriks A adalah negatif 8. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus tadi bahwa A inverse itu sama dengan seper determinan dari matriks A. Seper determinannya tadi adalah negatif 8. Kemudian dikalikan dengan adjoin matriks A tadi, yang kita dapatkan itu adalah negatif 8, negatif 4, kemudian negatif 8. Ini negatif 16, kemudian negatif 8, dan negatif 12.
kemudian baris ketiga negatif 8, negatif 2, negatif 6, 16. Nah, kemudian sepernegatif 8-nya kita kalikan ke dalam 1/1. Sehingga kita dapatkan negatif 8 dibagi dengan negatif 8, positif 1. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 4 dibagi negatif 8, negatif dibagi negatif positif, 4 dibagi 8 adalah 1/2. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 1. Kemudian baris kedua negatif 16 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 2. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 1. Negatif 12 dibagi negatif 8, negatif bagi negatif positif, 12 bagi 8 sama-sama bagi 4, berarti hasilnya adalah 3/2. Yang ini 3/2. Kemudian baris ketiga negatif 8 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 1. Negatif 2 dibagi negatif 8 adalah 1/4. Kemudian negatif 16 dibagi negatif 8 itu hasilnya adalah 2. Jadi ini adalah inverse daripada matriks A yang urdunya tadi adalah 3 kali 3. Nah, apakah benar hasilnya seperti ini? Maka bisa dibuktikan dengan mengalihkan matriks A. Matriks A itu adalah ini matriks A. Nah, kita kalikan dengan ini. Kalau hasilnya adalah matriks identitas ordo 3 kali 3, jadi yang tadi matriks A dikalikan dengan ini hasilnya adalah matriks identitas yang urdunya adalah 3 kali 3, yakni matriks yang elemennya itu adalah 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, kemudian setelah itu 0, 0, 1. Jadi ketika dikalikan matriks ini tadi dengan matriks A yang soal semula, matriks A semula dengan inverse-nya kita kalikan hasilnya bentuknya seperti ini, maka berarti inverse yang kita cari itu adalah benar. Nah, sepertinya di sini ada kesalahan untuk penulisan. Jadi untuk baris ketiga menjadi kolom ketiga tadi misalkan hasilnya semestinya negatif 8, negatif 12, kemudian negatif 6. Ya, ini ada keseluruhan. Negatif 6. Jadi bukan 16 tapi negatif 6. Sehingga adjoinnya di sini mestinya adalah 6 juga, bukan 16. Nah, sehingga hasilnya negatif 6 dibagi dengan negatif 8. Nah, ini hasilnya mestinya itu adalah negatif dibagi negatif. Negatif 6 bagi negatif 8 adalah positif 6/8. 6/8 sama-sama bagi 2 hasilnya adalah 3/4. Jadi ini mestinya 3/4. Nah, 3/4. Jadi ini kalau dikalikan matriks A hasilnya adalah matriks identitas berarti benar. Jadi ini hasilnya 3/4 bukan 2 karena tadi ada kesalahan penulisan bukan 16 tetapi negatif 6 karena baris yang ketiga ini kita jadikan kolom ketiga. Negatif 8, negatif 12, kemudian negatif 6. Oke. Baik, kita akan membuktikan hasil inverse yang kita dapatkan tadi. Jadi A inverse-nya ini, kemudian ini adalah matriks A semula. Kita coba kalikan apakah inverse matriks A yang kita hasilkan tadi adalah benar. Jadi kita buktikan. Jadi kalau misalkan nanti kita kalikan keduanya menghasilkan matriks identitas yang urdunya 3 kali 3, maka berarti A inverse yang kita cari berarti benar. Nah, baik, kita coba, kita kalikan. Negatif 3 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi ini negatif 3 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2. Jadi baris pertama kalikan dengan kolom pertama. 1 dikalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan
2 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua. Negatif 3 kalikan dengan 1/2, maka hasilnya adalah negatif 3/2 ditambah dengan 1 itu dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1/4, hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Kemudian baris pertama kolom ketiga, negatif 3 dikalikan dengan 1. Negatif 3 kalikan dengan 1, hasilnya adalah negatif 3. Ditambah dengan 1 dikalikan dengan 3/2. 1 dikalikan dengan 3/2. Maka hasilnya adalah 3/2. Ditambah dengan 2 itu dikalikan dengan 3/4. Maka hasilnya adalah 6/4. Hasilnya adalah 6/4. Kemudian baris kedua dengan kolom pertama 0 kalikan 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 4 dikalikan 1 adalah negatif 4. Sekarang baris kedua kolom kedua 0 kalikan setengah hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Setelah itu negatif 4 dikalikan dengan 1/4, maka hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1. Kemudian baris kedua dengan kolom ketiga 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikalikan dengan 3/2, maka hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan 3/4, berarti negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian baris ketiga 4 dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian 0 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 0. Sekarang baris ketiga dengan kolom kedua 4 kalikan setengah hasilnya adalah 2. Negatif 2 dikalikan 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Dan ditambah 0 kalikan 1/4 hasilnya adalah 0. Sekarang baris ketiga dengan kolom ketiga 4 kalikan dengan 1 itu hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 2 dikalikan 3/2 hasilnya adalah negatif 3. Tambah dengan 0 kalikan 3/4 hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Baik. Kita cari hasilnya. Negatif 3 ditambah dengan 2 tambah 2 adalah 4. Negatif 3 tambah dengan 4 hasilnya adalah 1. Kemudian negatif 3/2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1/2. 1 adalah 2/2. 2/2 ditambah 1/2 adalah 3/2. Negatif 3/2 ditambah 3/2 maka hasilnya adalah 0. Kemudian 3/2 ditambah dengan 6/4. 6/4 adalah 3/2. 3/2 ditambah dengan 3/2 hasilnya adalah 6/2. 6/2 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 kemudian ditambah negatif 3 atau negatif 3 ditambah 3 maka hasilnya adalah 0.
Kemudian 0 ditambah 4 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 0. 2 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 0 ditambah 3 ditambah dengan negatif 3 hasilnya adalah 0. 4 ditambah dengan negatif 4 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 ditambah negatif 2 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 4 ditambah dengan negatif 3 itu hasilnya adalah 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, ternyata hasilnya adalah matrik identitas, yakni ordonya 3 kali 3. 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Dan ini merupakan matrik identitas. Berarti benar bahwa yang kita hasilkan tadi inverse-nya ketika dikalikan dengan matrik semula ternyata hasilnya matrik identitas, berarti yang kita dapatkan matriks yang kita cari tadi dan kita dapatkan itu berarti benar. Jadi demikian untuk membuktikan bahwa hasil yang kita dapatkan adalah benar. Demikian pembahasan kita tentang inverse matrik berordo 3 kali 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.